Asal mula burung punai. Tersebutlah ada seorang pemuda bernama Andin yang merupakan anak sebatang kara dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Dia mengembara dari satu desa ke desa lain, menjelajahi hutan belantara, dan melewati berbagai negeri seorang diri. Suatu hari, tibalah Andin di desa Pakan Dalam Yang berawa dan bersungai. Di permukaan rawa tersebut, terlihat pemandangan yang sangat indah. Beraneka ragam bunga yang tumbuh mekar dan harum, sehingga burung yang senang mengunjungi daerah itu karena banyak burung yang cantik dan merdu di desa itu. Banyak penduduk yang bekerja mamulut burung. Melihat kehidupan masyarakat di daerah itu makmur, maka Andin pun memutuskan menetap di sana. Meskipun tidak memiliki lahan untuk bertani atau beternak hewan, namun Dia masih memiliki sebuah harapan, yaitu mamulut burung. Dari situlah ia bisa menghidupi dirinya. sudah 1 tahun, Andin menetap di desa tersebut. Dan penduduk setempat sangat menyukai Andin karena perangainya baik dan santun. Setiap hari, Andin pergi untuk mamulut burung. Karena setiap hari pergi mamulut burung. Penduduk desa memanggil Andin dengan sebutan Andin Pulut. Karena keahlian Andin mamulut burung, tidak ada yang menandingi di desa itu. Maka, sebagian besar penduduk memanggilnya Datu Pulut. Seperti biasa, pagi itu, Datu Pulut bersiap sayap berangkat mamulut. Tak berapa lama kemudian, ia sudah terlihat di atas sampannya menuju hilir. Setelah menemukan tempat yang cocok, dia pun turun dari sampannya. Lalu, dia mulai memasang pulut di sejumlah pohon di pinggir sungai. Setelah itu, dia kembali ke sampan. Sambil tiduran menunggu pulutnya terkena burung, Tiba-tiba hujan turun. Datu Pulut sepat-sepat naik ke daratan. Tak jauh dari tempatnya memasang pulut, terdapat beberapa pohon yang besar dan rindang. Di bawah pepohonan itu terdapat sebuah telaga yang cukup luas dan berair jernih. Datu Pulut sangat senang menemukan tempat berteduh yang nyaman. Saat hujan mulai reda, kemudian dia memeriksa jebakan pulutnya. Namun, saat akan beranjak dari tempatnya, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang sedang bergembira. Kemudian tanpa pikir panjang, dia bersembunyi di balik pohon, seraya mencari tahu sumber suara tersebut. Tiba-tiba ia tersentak ketika melihat 7 bidadari Melayang-layang turun dari langit menuju telaga. Ketujuh bidadari tersebut mengenakan selendang berwarna pelangi. Andin terpesona oleh bidadari yang berselendang jingga. Para bidadari itu turun dan meletakkan selendangnya di atas bebatuan. Mereka mandi sambil bercengkrama. Pada saat itulah, Datu mengambil selendang yang berwarna jingga, lalu menyembunyikannya ke dalam butah. Setelah hari menjelang senja, satu persatu mereka mengenakan kembali selendangnya. Namun bidadari yang berselendang Jingga, kehilangan miliknya. Semua saudaranya turut membantu mencari selendang tersebut. namun mereka tidak dapat menemukannya. Hari pun semakin senja. Keenam bidadari tersebut terpaksa meninggalkan bidadari cantik yang malang itu seorang diri. Bidadari yang cantik itu sangat sedih. Ditinggal saudara-saudaranya, hingga terus menangis. Andin merasa iba melihat bidadari itu untuk mengajaknya pulang. Setelah sampai di gubuk reyotnya, Andin bercerita kepada sang bidadari bahwa ia belum berkeluarga dan berniat untuk memperistrinya. Mendengar permintaan itu, sang bidadari pun bersedia menikah dengannya karena tidak mungkin kembali ke kahyangan tanpa selendangnya. Setelah itu, Mereka hidup bahagia. dan saling menyayangi. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik jelita. Maka semakin lengkaplah kebahagiaan keluarga itu. Andin pun semakin rajin dan bersemangat bekerja. Pada suatu hari, sang bidadari hendak menanak nasi. Namun, persediaan beras di pedaringan habis. Kemudian, dia masuk ke dalam kindai untuk mengambil padi. Sejak menikah dengan Datu Pulut, dirinya tidak pernah mengambil padi di tempat itu. Sang bidadari terpana melihat sebuah butah tergeletak di sela-sela timbunan biji padi. Ia penasaran ingin mengetahui isinya. Kemudian, terbukalah tutup butah itu. Dan terkejut melihat selendang ungunya tersimpan di sana. Dia pun tersadar. Ternyata, suaminya lah yang telah mengambil selendangnya beberapa tahun yang lalu. Menjelang senja, Datu Pulut pun pulang bekerja. Sang istri menyambutnya seperti biasa, hingga sang suami tidak mencurigai bahwa dia telah menemukan selendangnya. Malam semakin larut, Datu Pulut sudah tertidur pulas di samping anaknya. Setelah berpikir keras,
Dia pun memutuskan untuk meninggalkan bumi. Keesokan pagi, Datu Pulut tersentak kaget ketika melihat istrinya sudah berpakaian lengkap dengan selendang warna jingganya sambil mendekap anak mereka. Belum sempat Datu Pulut berkata-kata, Sang bidadari langsung berpesan kepadanya untuk menjaga anak mereka. dia pun telah memutuskan untuk kembali ke kahyangan. Satu hal penting lagi yang sang istri pesankan adalah untuk membuatkannya ayunan di pohon berunai. Jika anaknya menangis, maka dia akan datang kembali hanya untuk menyusui anaknya. Namun jika itu terjadi, terlarang bagi Datu Pulut untuk mendekatinya. Mendengar pesan istrinya, Datu Pulut pun berjanji untuk selalu mengingat pesan itu. Sesaat kemudian, sang bidadari terbang melayang ke angkasa, meninggalkan suami dan putri tercintanya. Sejak saat itu, jika Putrinya menangis, Datu Pulut segera membuatkan ayunan di pohon berunai yang tak jauh dari gubuknya. Tak lama setelah itu, datanglah istrinya untuk menyusui anaknya bersama saudara-saudaranya. Datu Pulut hanya bisa melihat dari arah jauh dengan penuh kesabaran. Meskipun sebenarnya ia sangat merindukan istrinya, perasaan itu terpaksa ia pendam dalam hati. Namun akhirnya Datu Pulut tidak bisa lagi menahan rasa rindu kepada istrinya. Pada suatu hari, saat istrinya sedang menyusui anaknya, secara diam-diam Datu Pulut mendekat. Rupanya ia lupa pada pesan istrinya. Pada saat ia akan menyentuh istrinya, tiba-tiba terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Sang bidadari dan saudara-saudaranya berubah menjadi 7 ekor burung punai. Ketujuh burung itu pun terbang ke alam bebas dan meninggalkan Datu Pulut beserta putrinya. Datu Pulut hanya mampu menyesali diri. Setiap kali putrinya menangis, dia membawanya ke bawah pohon berunai. Namun istrinya yang telah menjadi burung punai tidak pernah datang lagi. Subscribe Jadongeng Hikmah Nusantara.